Hai semua, kembali lagi dalam video kali ini. Saya Hanses dari Pamungkas dengan partner saya yang bernama Mira akan menjelaskan tentang perkembangan ideologi di dunia dan di Indonesia. Sebelum lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ideologi. Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani dari dua kata ide dan logos. Ide mengandung arti pengetahuan, pikiran, melihat dengan budi. Adapun kata logos mengandung arti gagasan, pengertian, kata, dan ilmu. Jadi, ideologi berarti kumpulan ide-ide atau gagasan, pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat, atau pengalaman-pengalaman. Istilah ideologi dicetuskan oleh Antoine de Strachey 1757 hingga 1836, seorang ahli filsafat Prancis yang menurutnya ideologi merupakan cabang filsafat yang disebut Science de Ideas, sains tentang ide. Pada tahun 1796, ia mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan. Dengan begitu, pada awal kemunculannya, ideologi berarti ilmu tentang terjadinya cita-cita, gagasan, dan buah pikiran. Selanjutnya, sini ada macam-macam ideologi dunia. Yang pertama, fasisme. Fasisme merupakan salah satu ideologi yang sangat keras karena memiliki ingin mengatur segala aspek kehidupannya mulai dari politik, budaya, ekonomi, dan hal lainnya di negara tersebut. Pada paham ini, mereka berusaha untuk membentuk partai tunggal di dalam negara. Sehingga partai inilah yang akan mengatur berjalannya negara. Contoh negara yang menganut ideologi ini adalah Italia dan Jerman. Yang kedua, Nazisme. Nazi merupakan singkatan dari Nasional Sosialisme. Adalah salah satu paham yang berasal dari negara Jerman, di mana tokohnya yang sangat fenomenal adalah Adolf Hitler. Paham ini disinyalir bukanlah menjadi paham baru, melainkan adalah paham yang dikombinasikan dari berbagai jenis paham lainnya seperti anti-Yahudi. Oleh karena itu, pada masa kejayaannya, banyak para Yahudi yang mendapatkan hukuman mati. Paham ideologi Nazisme sangat ketat dan sangat keras sehingga banyak ditentang oleh banyak orang. Ujung dari adanya Nazisme ini adalah Adolf Hitler dibunuh. Contoh negara yang mengandung ideologinya adalah Jerman. Selanjutnya, monarkisme. Monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Jadi pusat kekuasaan tertinggi adalah raja yang memerintah dan segenap keturunannya. Saat ini masih ada banyak negara yang menganut paham monarki, di antaranya adalah Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, konservatisme. Ideologi lainnya yang ada di dunia adalah ideologi konservatisme. Paham ini lebih memusatkan pada nilai-nilai ajaran kuno atau tradisional dan menentang keras adanya modernisme dan globalisme. Karena adanya perbedaan nilai di setiap negara, maka tujuan dari paham ini juga berbeda sesuai dengan budayanya masing-masing. Contoh negara yang menganut ideologi ini adalah Inggris, Hungaria, Kanada, Denmark, Belanda, dan Swedia. Selanjutnya, anarkisme. Ideologi ini yang pernah ada di dunia adalah anarkisme. Anarkisme merupakan sebuah tantangan politik di mana dianjurkan tidak perlu adanya negara dan merupakan sebuah tindakan sukarela yang mengatur dirinya sendiri. Namun, ada beberapa orang yang mendefinisikan sebagai suatu tantangan tanpa adanya hierarki di dalamnya, sehingga semuanya dianggap sama. Menurut paham anarkisme, negara merupakan suatu yang tidak dibutuhkan dan dapat menjadikan gangguan. Contoh negara yang menganut ideologi ini adalah Rusia dan Spanyol. Selanjutnya, komunisme. Komunisme merupakan salah satu ideologi besar yang digunakan oleh beberapa negara di dunia ini. Awalnya berasal dari tokoh Karl Marx dan Friedrich Engels, di mana fokus utama tujuan dari ideologi ini adalah untuk memperjuangkan hak semua kelas sosial yang ada di dalam masyarakat menjadi kelas sosial yang sama tanpa adanya perbedaan sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara. Contoh negara yang mengandung ideologi adalah Vietnam, China, Rusia, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Selanjutnya, sosialisme. Paham sosialisme ini mungkin hampir sama konsep dengan ideologi komunisme, karena pada prinsipnya yaitu mengutamakan kepemilikan segala sesuatu secara bersama, tidak ada yang namanya hak kepemilikan individu. Ideologi ini muncul dari tokoh yang sama, Karl Marx.
atas kritiknya terhadap kaum kapitalis yang telah menyengsarakan para buruh tani. Contoh negara yang menganut ideologi ini adalah negara Eropa Barat. Selanjutnya, liberalis. Ideologi ini tak kalah terkenalnya dengan ideologi yang sudah dijelaskan di atas. Jadi, liberal berarti bebas. Para penganut ideologi ini percaya bahwa untuk menciptakan tatanan dunia yang bagus dan harus didasarkan pada kebebasan baik, kebebasan dalam pandangan politik, bahkan agama, sehingga sering terjadinya penyebab tawuran. Di dalam paham ini, terdapat 3 nilai pokok utama yang menjadikan kuat, yaitu life, liberty, dan property. Contoh negara yang menganut ideologi adalah Bolivia, Argentina, Peru, Uruguay, Amerika, dan yang lainnya. Selanjutnya, pengertian Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa sendiri yang diyakini kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang tergandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang mendasari aspek kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia. Tahu pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadikan cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertiannya ialah visi atau arah dari penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila itu memiliki 5 sendi utama, yaitu atau bisa kita adalah Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persamaan perwakilan hak keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke, di sini akan dilanjutkan oleh partner saya Ira untuk melanjutkan fungsi dan tujuan ideologi Pancasila Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari partner saya Hansen. Di sini ada fungsi dan tujuan ideologi Pancasila Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila tentu memiliki fungsi. Berikut ini adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu bangsa dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Dan yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia, sekaligus menjadi sumber motivasi untuk menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Dan yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang kelima, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa sebagai kontrol sosial, yakni menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Di dalam hal ini, Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara telah menggapai cita-citanya. Dan yang selanjutnya, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Kemudian, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian tujuan ideologi Pancasila Indonesia, yaitu yang pertama, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, menciptakan bangsa yang demokratis, yaitu dengan mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Dan yang keempat, menciptakan bangsa yang adil secara sosial dan ekonomi, sehingga seluruh rakyat memiliki kesempatan yang sama
untuk mengembangkan diri. F, yaitu keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi bangsa lain. Yang pertama, Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia sendiri. Bukti bahwa ideologi Pancasila lebih baik dari dua ideologi itu karena Pancasila memuat pokok-pokok pikiran sedemikian rupa. Yang pertama, sila ketuhanan memuat pokok-pokok pikiran bahwa manusia Indonesia menganut berbagai agama dan tidak ada larangan untuk mempunyai agama atau berpindah keyakinan juga. Dan yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme Indonesia tidak menganggap diri lebih unggul dari bangsa lain. Ia tidak pula berusaha untuk memaksakan kehendaknya kepada bangsa-bangsa lain. Dan yang ketiga, internasionalisme menghendaki setiap bangsa mempunyai kedudukan yang sederajat. Setiap bangsa menghargai dan menjaga hak-hak semua bangsa. Yang keempat, demokrasi di Indonesia mengenal 3 prinsip. Yang pertama, mufakat, yang kedua, perwakilan, dan yang ketiga, musyawarah. Dan yang kelima, yaitu keadilan sosial. Pada sila ini mengandung arti kemakmuran dan keadilan sosial, yang bukan hanya keadilan dan kemakmuran pada individu saja, tapi hanya dalam suatu masyarakat yang makmur berlangsung keadilan sosial. Maka dengan ini semua membuktikan bahwa Pancasila, yang pertama, Pancasila memuat nilai-nilai yang universal atau menyeluruh. Yang kedua, Pancasila sesuai dengan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, Pancasila sesuai dengan kodrat manusia. Dan yang keempat, Pancasila menampung dan memberikan wadah bagi sesama golongan. Dan yang kelima, Pancasila merupakan ideologi terbuka. Untuk kesimpulan dari pembahasan kami, yang pertama itu pengertian ideologi secara umum, yaitu suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis, yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai kehidupan, seperti di bidang politik, termasuk bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Kemudian bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan. Dalam dunia ada 8 ideologi, seperti fasisme, nasisme, monarkisme, konservatisme, anarkisme, komunisme, sosialisme, dan liberalisme. Nah, ideologi sendiri adalah suatu pilihan yang rasional, yang penuh kesadaran dari seseorang atau kelompok orang yang harus bertanggung jawab melaksanakannya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan kita. Dalam arti luasnya, yaitu dalam konteks Indonesia. Maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya.